dulu netizennya. Ya, ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tanya dulu Bang, sebenarnya Bang, aku dikasih sedikit apa ya, aku ikuti juga sih sebenarnya debat-debat begini. Tapi sebenarnya ini simpel dan bisa dipecahkan, tidak perlu berdebat, tapi ada deal-deal. Itu dia. Jadi gini dia. Disepakati dulu antara kedua belah pihak ini, antara kita anggaplah dulu, kita buka-buka bayar aja lah dulu ya, si Kristen dengan si Islam ini. Apakah ada pertanyaan yang harus diselesaikan? Apakah Allah lah dulu ya. Ini kita hindarilah hujat-hujatan mengejek lah dulu, kita artinya apalah real aja kita ngomong. Apakah Allah Subhanahu wa taala SWT ini dengan Allah Bapa adalah orang atau personal yang sama? Itu pertama. Yang kedua, setelah ini terjawab, kalau memang dia inilah dulu adalah orang yang sama, maka layak untuk didebatkan. Tetapi kalaulah si Allah Bapaknya orang Yahudi dan Kristen dan Allah Subhanahu wa taala ini bukan personal yang bukan yang sama, maka hentikan, nggak perlu dibahas lagi, orang bukan orang yang sama. Yang kedua, apakah Yesus dengan Isa Al-Masih, sebenarnya ini pertanyaan penting sebenarnya untuk lanjut ke level berikutnya. Kalau nggak terjawab, contohnya nggak sama Isa alaihissalam dengan Yesus, ya ngapain berdebat? Karena ya apa yang dibilang sama Muslim ya benar, apa yang dibilang sama Kristen pun ya benar di jalan masing-masing aja. Tetapi jika Isa alaihissalam adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus, maka terjadi ada yang bohong di antara kedua belah pihak. Kalau enggak si Kristen yang bohong, si Islamnya yang bohong. Begitu. Oke, Nah, saya jawab. itu dia. Boleh Bang, boleh. Oke. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya, Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi Allah itu dari segala apa yang dipersekutukan oleh manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan alam semesta disebut dengan sebutan maha tinggi dan maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Allah Subhanahu wa ta'ala diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, tidak serupa dengan apapun. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Al-Quran Surah Yasin, Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Elohim menghidupkan dan mematikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam manusia yang suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang suci. Isa mengatakan atiullah fattaqullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattaqullah wa atiun, dan bertakwa dan taatlah kepada Aku. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyatakan inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Di dalam kitab saudara Markus 1, Markus 14, Yesus diceritakan kemudian memiliki Injil, kitab yang diajarkan oleh Allah kepadanya untuk diberitakan kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasulullah ilaikum ya Bani Israel.
Dia mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan ternyata Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus sebagai rasul hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengakui adanya keingkaran, pemungkaran, makar yang terjadi terhadap dirinya di tengah-tengah umatnya. Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, dari kesimpulan ini jelas bahwa yang kami imani Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dialah yang datang kepada Bani Israel. Contoh, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini juga dianut oleh Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Datangnya hakikat Tuhan kepadanya, mengajarkan dia hukum Taurat untuk diajarkan kepada Bani Israel. Ulangan 4, ulangan 6. Kemudian terkait dengan Nabi Isa sudah selesai, terkait Yesus pun sudah selesai. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan ke langit. Kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang dituliskan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak pernah dia mengatakan, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, dan seterusnya. Tak pernah. Arti apa yang diterangkan Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak dan Yakub, itu adalah esensi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sekarang Kristen ini dari mana asalnya? Mempertuhankan makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon. Salah, Bang. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Karena adanya penumpang gelap yang bukan dari ahli kitab, yang ngaku-ngaku berasal dari ajaran para nabi. Tapi mereka sesungguhnya adalah penyesat antikristus. Pertanyaan saya, dari mana saudara mendapatkan pelajaran bahwa pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia terkutuk yang dibunuh di atas pohon? Itu ilmunya dari mana? Silakan. Ya, jadi gini, Bang. Jadi Yesus itu Allah ini konsep ya, ini konsep Tritunggal, sehingga dia jatuh pada mengapa Yesus itu yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Makanya karena Allah mencintai manusia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi solusi sudah disediakan Allah untuk menjemput kembali Adam kembali ke Firdaus. Walaupun upah daripada dosa adalah kematiannya, itu di kitab Kejadian. Walaupun aku mungkin nggak pegang kitab ini, upah dosa itu maut. Bagaimana realisasinya nanti penyelamatan si Adam dan anak-anak Adam ini? Realisasinya itu yaitu melalui Allah sendiri yang akan mati menggantikan kematian si Adam dan anak-anak si Adam. Jadi siapakah Allah ini yang menggantikan kematiannya ini? Adalah Yesus Kristus, itulah yang adalah jelmaan Allah. Allah dalam rupa insan adalah Yesus. Offside. Apanya nih? Pecah piring nih. Offside. Saya kan aja gak masalahnya itu. Percaya gak masalahnya itu. Masalahnya itu bukan piringku. Enak aja menjelma Allah, menjelma suka hatimu aja. Tapi dengar, itu udah aku jawab. Sekarang aku kasih satu pertanyaan yang dijawab Bang Juma. Bang, dengar Bang Juma. Yeah. Gini Bang, aku Bang, ada ayat di Al-Quran Bang. Sebenarnya aku sih yang agak rancunya kenapa? Dan belum terjawab. Artinya tentang Isa ini, kenapa
Mamanya si Isa, ibunya Isa Al-Masih yang kalian bilang itu adalah Isa di kitab Muslim itu, ibunya adalah Miriam, saudara Harun. Ini kan sebenarnya kita tahu sama tahunya kita Harun itu Maryam. Miriam. Apa Miriam? Coba, benarkah ibu Yesus adalah saudara Harun? Kok bisa? Oke, kutanya sama saudara untuk jawabannya ya. Benarkah Yesus anak Daud? Keturunan Daud. Ya sama. Saya saudaranya Kahar Musakar, saya saudaranya Sultan Hasanuddin. Oh jadi begitu apa aja konsepnya itu? Ya iya dong. Oke, yang kedua, kenapa bisa berbeda? Kan abang tadi kan Pak Abed kutip-kutip juga sih, memang ulangan lah ini kan, artinya berkiblat juga pada Alkitab abang tadi. Artinya tanpa Torah itu, hukum Taurat itu tertulisnya di Alkitabnya itu, di Al-Quran kan nggak adanya itu, dia tulis apa konkret, artinya detail, nggak adanya itu. Nah, kalau memanglah abang Muslim juga yang lain mengambil referensi ini dari kitab Alkitab Perjanjian Lama, kenapa bisa berbeda orang tuanya si Maryam ini dengan orang tuanya Maria? Jadi kan kok bisa di Alkitab punya Tuhan kok sasi-sasi gitu? Nah ini sama kok nggak orang tua? sopannya manggil nama junjungan kayak gitu pakai sisi gitu, nggak berasa berat ya lidahnya ya? Kenapa bang? Oh contohnya Yesus, nggak masalahnya itu. Asal dalam jangan niat melecehkan aja, nggak ada masalah itu. Bang, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang gitu. Sedangkan yang perlu Anda pahami di sini adalah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tidak diawali dengan proses penyelidikan. Berbeda dengan kitab saudara. Betul. Ditulis, disusun berdasarkan penyelidikan orang per orang. Kan gitu ya. Iya betul. Lalu kemudian catatan-catatan manusia ini Anda pakai menilai Al-Quran. Bagi saya sebagai orang Islam, pasti lebih valid pemberitaan dari Allah Tuhan saya daripada wartawan yang tidak jelas itu. Bang, oke bang, aku tanya tentang tingkat kevalitan. Oke. Tingkat kevalitan sebuah catatan Al-Quran ini. Jadi gini bang, bahwasanya pada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ini dia. Lalu kan hanya kepada dianya diwahyukan, lalu disampaikan, lalu dihafal. Para penghafal ini nantinya dikumpulkan dan di catatan kulit kayu lah, entah bagaimana nanti mereka mendokumentasikan ini, dan dikumpullah di zaman Utsman sahabatnya itu Utsman bin Affan itu. Jadi rentang waktunya, aku nih secara ideal ilmiah aja, artinya empiriknya aja kita cerita, dalam rentang waktu berapa lah, artinya yakin memang itu valid itu. Artinya Abu Bakar belum tercatat nih Al-Quran nih, karena belum didokumenkan dia. Abu Bakar, apalagi tuh Umar, sampailah ke si Utsman. Itu kan udah bagaimana ini tingkat kevalitannya apa itu. Lalu hafalan katanya si Dianu, katanya dari cerita Sianu ke Sianu udah benar ini mampu menghafal begitu tangguh. Kira-kira kayak mana tingkat kevalitannya itu? Yakin ya kalian itu? Iya. Jadi gini loh. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Selesai sampai situ. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan lebih awal dari orang-orang ke orang, tapi Allah yang mewahyukan.
Lakin Mewahyukan. la yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selesai. Satu saksi. Ya, sekarang kitab saudara, ketika kemudian Lukas menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang memberita yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, Lukas ini menulis ini dari hasil apa? Lukas menulis itu dari hasil dia penelitian dianya itu. Nah. Artinya Lukas ini sebenarnya ini kalau nggak salah aku ya, Markus itu sebenarnya data dokumen yang Silakan Anda Dokumen, ya? bandingkan dengan Al-Quran saya yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dengan tulisan Markus yang dihasilkan dari dokumen-dokumen yang merupakan kesaksian-kesaksian Tetapi orang gini yang bang, mengungkap siapa-siapa. gini. Oke dengar bang, ini bang, Yohanes, Injil Yohanes itu adalah murid langsung Yesus. Ya, Dia adalah kalau Yohanes, kedua belas ya. rasul ini, Yohanes itu yang Tapi kedua. kalau penulis buku Wahyu Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Yang mana? Yohanes. Dengar, Injil Yohanes bang adalah murid, dia tuh rasul, Bukan. si 12 rasul itunya. Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Silakan Anda baca. Yang kedua, dengar bang, si Matius itu pun Matius adalah juga murid. bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Salah bang. Loh, Salah, baca Bang. aja. Baca Jadi, Matius Bang. 9 nomor 9. Nah, itu Yang Dinda Alfi. bukan- Silakan Dinda Alfi. Yang bukan murid Yesus langsung raus dari kedua belas rasul itu, si Lukas itu dokter, si Markus itu adalah murid Paulus. Dia nih adik anak rohaninya ini. Silakan dibesarin. Dibesarin. Apa, Bang? Nih data nih, lihat. Nih data nih. Yang mana nih, Dek? Matius 99. Ah, tuh. Bukti bahwa penulis Matius. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini Matius yang ini menceritakan Matius yang mana, Bang? Jadi gini, Matius, Jadi gini, oke, entah jadi aku salah nggak dulu ya. Matius ini adalah saksi hidup langsung. Saksi artinya, kalau nggak Nggak usah ngarang-ngarang. Ah, Ini, Bang. Ada dua Matius. Biar dia ini murid Yesus. Bang Melvin, biar kita nggak terlihat seperti bohlam gereja gini, Bang. Alfi bawa dari katolikidentitas.bni, Catholic Education ya, Catholic Identity, terpercaya ya. Sabar. Di sini ada pertanyaan. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Nanti kita lihat nih di sini, Bang. Tadi kita berbicara soal Matius ya. Ini Matthew. Ini kita translate aja deh biar teman-teman bisa baca juga yang lain gitu kan. Ini kita translate aja ke Indonesia. Ini ya. Kita translate ke Indo. Di sini apa katakan? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukan Rasul Matius. Yang itu bang, salah itu. Bang. Oh, Bang. Alfi bawa rujukan dari katolikidentitas.education, Bang. Ini universitas punya, bukan dari Jadi, logo Bang, gereja. nggak Gimana? tahu lantas seperti apa referensi itu menuliskan itu, tetapi sampai saat ini ya banyak referensi aku nggak bisa kubuka karena godaan, bahwa Matius itu adalah murid Yesus dan Yohanes penulis Injil Yohanes itu pun adalah saksi langsung, artinya bahwa dua orang bahkan lebih dari dua orang saksi bahwa kejadian itu nyata, ada kejadian itu, kejadian penyalipan, kejadian Iya, Bang. semua itu, Yesus membangkitkan Lazarus itu kan semua real, bukan mengada-ada, itu artinya.
Iya bang, kemarin juga ada bapak di sini bilang kalau Firaun pernah belah bulan bang, atau belah lautan. Jadi gini bang, menjawab juga syubhat dari yang abang bawakan tadi ya, penulis Wahyu yang dari Nabi, kami mendapat informasi gitu bang, bahwa lebih kurang, nih ya, Alfi bawa dari buku gitu ya, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis wahyu. Nah, ini nama-namanya ada di catatkan di sini, dimulai dari Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayyub dan seterusnya. Nah, lalu kalau di metode pendiktean Al-Qur'an di sini ya, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Nabi mana nih? Nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit ini membawakan tinta dan alat tulis dan kemudian Nabi itu mendiktekannya. Nabi siapa bang? Nabi Muhammad dong. Terus. Izin dulu, saya nyapa dulu Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum ini ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Guru Desuma, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini di sini saya sebagai host nggak bertanggung jawab kalau misalkan Bang Melvin kena stroke ringan ya. Silahkan lanjut. iya, nanti kita kasih kipas. Kalau udah terbukti eksistensi bahwa penulisan itu udah ada dari sejak zaman Nabi, Alfi tambahin lagi nih literasinya. Misalnya di Sahih Muslim 3476. Pada zaman ini ya dikatakan bahwa Nabi itu berkata begini, janganlah kalian bepergian ya dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar atau saat pergi ke negeri musuh. Ini bukti bahwa Al-Quran di zaman Nabi itu udah ada. Jadi kalau kalian framing itu baru disusun-susun di zaman Utsman, oh sabar dulu bre. Mushafnya itu di zaman Nabi masih hidup pun udah beredar gitu. Jadi tulisan-tulisan itu semua tervalidasi langsung dari ring A1-nya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Biblos tadi? Ini salah satu contoh, salah satu gospel dari keempat gospel kanonik kalian yang dikasih tahu oleh Katolik Identitas bahwa penulisnya anonimus semua. Silakan, Alfi kembalikan. Gini bang, aku bang pernah aku download apa ini Al-Quran sekali, kan bisa di download di apa itu Play Store itu. Ya, mana Nah lihat juga Bang? lihat Lihat Bang. dulu ku baca, tapi bisa ada sih bahasa Indonesianya juga. Pernah juga aku download juga apa ya, Abu Daud itu apa itu? Slot. Apa hadis Abu Daud. Bang, Dengar dulu bang, dengar. Dalam aku sangat di dalam hatiku gininya, kok bisa begini? Contohnya ada Sahih Abu Daud ini, aku baca itu kan, bahwa Umar itu kan mencium Hajar Aswad, tapi dia menggerutu, contohnya gitu kan. Sebenarnya aku nggak pingin aku mencium ini Hajar Aswad, tapi hanya karena Nabi yang menyuruh maka diciumnya. Contoh ini satu kan, tapi kok bisa gini gitu kan. Tetapi ada yang lebih sedikit lagi membuat aku agak tingkat kevalitan cerita itu rendah. Kenapa ya? Si X menceritakan kepada si Y, yang si Y menceritakan kepada si Z sampai di 7 lapis. Bagaimana ini? Barulah sampai ke Aisyah. Aisyah menceritakan, loh, artinya udah berapa tingkat ini cerita ini sampai dibukukan oleh entah si Muslim, entah si Daud, Abu Daud atau si Bukhari. Ini sudah sangat tentu ini lemah sekali ini bahwa ini data yang benar. Gitu, Ya udahlah, buka Bang Jibril, datanya Bang Jibril. Capek saya dengernya. Buka Bang Jibril. Si Bukhari apa itu? Lah, Bang Melvin ini manggil nama Artinya, tokoh pakai si gitu nggak berat ya Kalau lidahnya ya. Parah Si kan? Yohanes pun bang, artinya Udah diam. Bang, Diam. Silakan Bang Jibril. Al-Quran itu anak-anak pun bisa menghafal bang, jutaan anak-anak bang, paling nggak bisa bahasa Arab. Nah, itulah betul-betul dari Tuhan. Nah sekarang tadi abang mengatakan real Yesus disalib, mana salibnya bang? Aku cari di YouTube nggak ada bang, salibnya di Tarutung yang ada. Entahnya disalib di Tarutung dia nggak? Abang,
Real mana? Izin Bang, kasih Bang Jibril dulu biar kerja beliau. Bang Jib, kami udah dari jam 8 nih Bang Jib, kerja. Masih di mute Bang Jib. Iya, jadi Mang Melvin ya Mang Melvin mungkin mengeledek, mungkin niatnya nggak ngeledek, tapi mungkin karena ketidaktahuan beliau. Jadi ini contoh hadis Bang, ini hadis dalam bahasa originalnya dan ini dihafal orang, dan ini translatannya. Yang Abang jelaskan itu tadi sanatnya Bang. Sanatnya ini contoh ya, hadis ini disaksikan oleh Umar bin Khattab, habis itu diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya, diceritakan ke Abdullah, dan ini orangnya ketemu. Ini namanya sanad. Dan kita bisa cek Umar ini meninggalnya kapan, lahirnya di mana, dan seterusnya. Kita bisa pastikan mereka benar-benar sama-sama ketemu. Ini namanya hadis. Dan ini sangat detail sekali. Contoh yang saya lagi baca ini Sahih Muslim nomor 9. Umar ini menceritakan ke satu orang, Abdullah. Nah, Abdullah ini menceritakan lebih dari satu orang. Dia menceritakan ke Yahya, habis itu dia menceritakan ke Humaid, menceritakan ke Yahya bin Yamar, habis itu terus dan seterusnya. Jadi satu hadis ini aja diverifikasi 8 kali. Jadi lebih dari 8 orang hafalannya sama persis seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Ini verifikasi. Ini baru hadis. Nah, sementara kalau kita lihat yang Abang bilang saksi hidup itu, ini saya bisa jelaskan sama Abang soal Al-Quran dari manuskripnya semua yang ditulis di zaman Rasulullahnya di 610. Dan itu udah di carbon dating. Nah, tapi masalahnya Bang, kita bandingin hadis tadi dengan biblos Abang. Abang biblosnya sekarang nih yang Abang pegang. Itu dasarnya yang paling tua itu ditemukan di tahun 350. Itu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Abang bisa cari tahu itu. Dan ini mau mundur ke Yosuanya di sini Bang. Ke sini, ini kayak gini Bang. Isinya 7 ayat, 8 ayat. Tiba-tiba 150 tahun kemudian, 175 tahun kemudian jadi kitab. Setelah konsili. Dan antara ini sama ini pun 175 tahun. Jadi sebenarnya antara Yehosua sama kitab terlengkap Abang, seperti tadi hadis kita, itu 350 tahun Bang. Siapa saksinya? Mau di sini ditulis ada 70.000 orang yang nonton juga waktu si ini melakukan ini, nggak ada validnya Bang. Sementara kalau dibandingkan dengan hadis kami, cuma hadis loh, belum Al-Quran loh, baru hadis. Ini orangnya ketemu semua. Sementara ini yang tertulis, ini tulisannya aja terputus 350 tahun. Jadi lucu gitu loh. Kalau Abang mau membandingkan dengan, saya nggak tega kalau saya mesti buka Al-Quran dengan carbon datingnya, dengan ini dan pengumpulannya. Dan Abang framingnya tadi, Utsman ini udah ngelag nih punya Bang Jibril. Sabar guys. Iya, gangguan teknis guys, sabar guys. Bang Jibril gangguan teknis. Halo? Ya, Ngajak kalau Bang. lagi Bang, jadi gini. Jaringan beliau. Kalau aku ya, artinya rentetan orang bercerita sampai di 7 lapis itu udah artinya rendah tingkat validasi bahwa ucapan statement itu sudah sesuai dengan aslinya gitu dia. Bahkan juga pernah juga aku dengar itu daripada ada Bukhari apa itu ya, perawi si Pak Bukhari itu menseleksi hadis-hadis itu, dan ini dhaif, Masuk bentar. benar begitu kan. Masuk bentar lah, udah. Aku cuman menanggapi bahwasanya ini dari ini itu menurut Anda nggak valid berarti? Nggak valid gitu dia. Oke, sekarang saya tanya. Anda pernah nggak lihat mahasiswa? Oh, pernah lah pasti. Oke. Anda pernah nggak ngelihat mahasiswa ngerjakan skripsi? Pernah. Oke. Rujukan dari mahasiswa itu dia ngambil dari mana?
Dari orang lain kan? Tahu nggak rujukan? Tahu, Rujukan tahu nggak? Tahu lah. Oke, Anda lulusan S1? Iya. Oke, sekarang saya tanya, skripsi Anda itu dapat dari mana itu rujukannya? Abang nggak bisa bang sesuaikan Nggak, saya skripsi. tanya. Zaman udah beda bang. Kalau Saya tanya simpel. boleh silakan. Saya tanya simpel, jangan keras-kerasan suara. Saya lagi di bis terbang, dengerin dulu ya. Literasi Anda dapat dari mana? Saya tanya ini. Dari buku yang ada di perpustakaan. Oh, nggak ada yang dari jurnal berarti? Tahun 2000 nggak main apa perpustakaan dia apa dulu aku di kampus. Ngarang aja, jurnal itu sejak tahun 1980 udah ada. Ngarang aja. Ya. Oke, anggaplah dari buku ya kan. Buatlah itu ya. Dia orang yang punya buku nulis itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Coba saya tanya, orang yang nulis buku itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Ada sebagian dia merujuk juga, ada juga langsung dia sendiri pengaparnya. Duh. Gimana lah ini? Abang ngerti nggak ini soal literasi? Kenapa? Oke lah. Oke, jadi dia merujuk juga rupanya. Kaitkan aja langsung bang ke apa ini ke hadis enggak, itu. dengerin dulu. Kalau dia merujuk, sekarang gini, Bang. misal pengarang si A ini, si A ini merujuk kepada si B, betul nggak? Bisa. Nah, si B ini nulis buku juga yang diambil si A. Lah si B ini nulis berdasarkan literasi dari si C, bener nggak? Itu Nah, si C ini kalau dengerin dulu, abang kan itu dengerin kaitkan dulu. ke Saya hadis, belum Bang. selesai. Bang. Saya belum selesai. Oh boleh, silakan. Jadi potong dulu. Kalau Anda ngomong, saya tak diem aja lah. Gantian ngomongnya bang, ya, biar nggak teriak-teriak. Si A ini merujuk kepada si B. Si B ini mengambil tulisan dari si C. Nah, tulisan dari si C ini adalah narasi dari si D. Narasi dari si D ini ternyata si D ngambil dari si E. Itu juga narasi juga. Pasti dia merujuk juga. Gitu loh. Dari hasil rujukan itu dia parafrasekan. Tapi hasil dari parafrasenya itu berdasarkan hasil dari si E. Si E ngambil dari si F. Kemudian diparafrasekan. Kemudian diambil si nggak sampai 5 kali lah bang. Artinya bang, contohnya Suharsimi Arikunto. Aku ngambil langsung dari Suharsimi nomor sekian. Itu kan buku Suharsimi Arikunto. Contoh lah sekarang dulu saya ya. tanya, Suharsimi Arikunto itu judulnya apa? Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh lah dulu ya. Artinya gini bang. Sekarang saya tanya. Langsung ada bukunya, si tulisan Suharsimi itu kita ambil gitu. Kalau Cukup lah. Ini orang ini. Wah, nggak ngerti dia nih. Udah ngerti cukup, dia ini. Cukup banget dan saya cukup. Ya udahlah. Ya. Mungkin sini sama saya Gini aja deh pertanyaannya, Bang Alvin. Itu Lukas menulis, Bang Ardian, Bang Alvin, itu Lukas menulis mendapat informasi dari mana? A dari Tuhan, B dari Yesus, C dari penelitian. Silakan. Kok ini si Lukas ini kan penulis lah dia Lukas ini ya. Kalau aku nggak salah ini Lukas ini dia entah murid si Paulus atau apa ini. Dia ini gimana ya? Dia bukan. Nih, saya bantu menjawab. Saya bantu menjawab. Anak tinggal pilih, saya bikin nyaman. Cuman abis ini saya ngerokok lagi. Lukas itu menulis bersumber dari A dari Tuhan, B dari Paulus, C dari Yesus, D hasil penelitian. Yang mana yang benar?
Kalau Lukas aku karena nggak pasti aku nggak berani jawab ya. Tapi kalau Oke, Yohanes, stop, nggak berani jawab. Udah stop. Makasih ya, lanjut. tunggu. Kalau Yohanes adalah orang Saya nggak nanya langsung Yohanes. yang menyaksikan Lukas doang yang Yesus saya tanya. pada saat Lanjut. itu. Orang Oke, Bang Mbak Sapa. Jibril lanjut. Udah ya, cukup. Dia kalau jadi Lukas dia nggak berani jawab. Padahal kalau Anda pernah baca bukan Lukas, nggak, aku bang kurang Pak. Kalau di Lukas aku karena aku nggak tahu ya, aku pun nggak berani ngasal-ngasal. ya jawabannya kalau Lukas itu Bang, Lukas 1 nomor 1. Tapi kan- berdasarkan, dengerin dulu Bang. Nomor 1. Lukas 1 Kalau nomor 1 berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi. Jadi Lukas ini seorang wartawan. Lanjut. Kalau itu pun dia, Udah bang, udah bang, udah skripsinya beli Anda, udah selesai, lanjut. Ya, mungkin Bang Jibril mau ngelanjut. Izin ngomong ke Bang Jibril bang, mau dipesawatkan dulu bang, on off biar reset IP bang, biar gak jumping lagi tuh. satu lagi bang, izin satu lagi sama Bang Juma tadi. Ada pernyataan Bang Juma tadi. Halo, sekali lagi bang ya, satu lagi. Iya, halo. Ada tadi pertanyaan Bang Juma bilang Roh Kudus, siapa Roh Kudus di agama Islam? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Keren banget nih pertanyaan. Keren, mantap. Guru ndak monitor. Di dalam Islam siapakah itu Roh Kudus atau Rohul Kudus? Guru ndak monitor, guru ndak. Kalau nggak monitor, Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Bang Enggak, Jibril. ini saya pusing dengernya doubling. Enggak. Tuh, saya dengerin double. Oh, Turun berarti dulu, dari sinyal Bang. Bang ini. Iya, sinyal Bang Jibril Signal lagi, itu. lagi apa ini? Jawab Pi, Roh Kudus itu malaikat Jibril, silakan jawab Pi. Bah, malaikat adalah Roh Kudus. Kalian ngambil ke Roh Kudus pun tada dari mana kalian ngambilnya? Sekarang kenapa gini bang? Kenapa kalian pakai pak? Kenapa kalian ambil Roh Kudus kok? Kenapa Roh Kudus kalian pakai? Dari mana? Justru Anda yang nyolong itu. Kata roh itu dari mana? Kata roh itu dari mana? Kata kudus itu dari mana? Dari tanah mana asalnya? Jadi Roh Sabar Kudus dulu. itu bang, Holy Spirit Yunaninya. itu bang. Bentar. Holy Spirit. Silakan Anda buka datanya. Roh Kudus itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan Bang, datanya Bang. Bang, di Yunaninya Al-Quran aja. janganlah Yunaninya kiranya aja. bang. Enggak, Enggak, Bang. Yunani. Silakan Bang, buka kem Bang, buka kem Bang. Jibril Udah saya atau Bang. buka kurung Roh Kudus. Iya Bang. Silakan Ini Bang. sebentar. Ini satu slide nih buat Bang Jibril lagi ya. Jangan naikin yang lain dulu. Naikin Bang Jibril aja. Ya, lanjut. Iya di mana? Silakan Bang. Dibuka camnya Bang. Bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Silakan Bang. Kayak mana? Ya, tunjukkan aja datanya bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani. Silakan Bang. Sekarang gini yang dipakai Zumanya. Buset dah. Ini. Roh Kudus sama dengan Jibril. Kalian bilang tadi, kenapa kalian Nah, samakan Jibril ada di atas nih. Jibril ada di atas. Saya gedein Jibrilnya ya. Tuh, saya gedein Jibrilnya. Bang, Tuh. artinya gini ya bang, nggak boleh kita menambah-nambahkan, mencocok-cocokkan biar macam-macam kayak mana gitu. Itu ngarang namanya bang. Ai. Iya Bang, makanya saya minta bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Buka Bang. Roh Kudus Perasaan itu dari tadi kami itu. perasaan kami pakai data dari tadi. Abang nggak pakai data. Udah ngambil nggak nyadar, heran juga gua. Allah ya Karim, capek kali aku sama mereka. Bang, Mumpung saya Artinya lagi gini baik ya, Bang. Bang. Nanti lama-lama Nggak gue boleh. dilewekan saya sunguta pakai sambal cibiuk sia kuaing. Comot. Sia. Cuma comot sia dilewekan kuaing sia. Sunggur aku sambal cibiuk. Sering nggak boleh comot-comot bang. Iya, oke. Bang, di sana ada Bible bang. Di sana ada Bible nggak? Di mana sini bang? Bang Melvin? Lagi nggak kupegang deh. Iya, di sana ada Bible nggak? Tahu isi amanat agung? Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada kata Roh Kudus kan? Tadi yang bahasa Inggrisnya apa? Holy Spirit.
Bahasa Inggrisnya itu, ya. Oi. Ya, Oi, apa itu? Matius 28:19. 28 ayat 19. Coba. Di sini ya the Holy Spirit. Ya, the Holy Spirit itu berasal dari kata to hagio pneumatos atau pneumahagion bahasa Yunaninya. Nah, ini aku nggak tahu urgensinya apa, tiba-tiba menjadi Roh Kudus atau Ruhul Kudus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Sementara Jadi di kenapa dalam kalian Al-Quran ambil sendiri Roh itu Kudus? eksplisit. Kenapa Hal kalian samakan Bentar Roh dulu, Kudus Bang. dengan Bang, malaikat dengar Jibril? dulu. Di Al-Quran ada bisa Kok diam diterangkan di dulu? Al-Quan. Tunggu dulu. Iya, Coba ini kan aku tunjukkan. tampilkan Quran nih. Santai dulu lah. Oh iya. Ini An-Nahl Tunjukkan. 102. Di sini dikatakan Bisa diam dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi. Nih. Ruh Kudus. Apa katanya situ? Bahasa Indonesia kan dulu. Apa katanya? Aku bahasa Arab nggak ngerti pula aku. Bro, kalau disuruh bahasa Arab, Bang. Coba Katakanlah. bentar Guru Nda, kenapa sih di Al-Quran itu ada Roh Kudus, di Islam itu ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu ngambil dari bahasa Yunani apa bahasa Arab, Guru Nda? Ya, silakan. Roh Kudus itu adalah gelar untuk malaikat Jibril. Malaikat yang bergelar Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Maka yang datang pada bulan ke-6 kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Maria ibunya Yesus itu Roh Kudus. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maria itu Roh Kudus Maryam. Itu adalah Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang datang, Bang. Ya, itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sama dengan malaikat? Iya, emang betul. Salah lah, Bang. Kok salah pula? Asal daripada Al-Quran, asal daripada kata Roh Kudus itu adanya dari Al-Quran. Dan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Cuman satu makhluk itu yang datang dan bergelar Roh Kudus. Nah, Bible karena ingin mengikuti Islam, mengkristenkan banyak orang, maka istilah Roh Kudus dibawa ke Bible, padahal nggak ada hubungannya. Udah ngelantur itu, Bang. Kok ngelantur pula? Udah salah, udah. Masa pura-pura nggak dengar lu, Longor? Anda ngambil kata Roh Kudus itu dari mana rupanya? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Kata siapa, Bang? Aduh, Bang. Malaikat berdiri sendiri. Malaikat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Anda dapat ilmu dari mana? Ya dari Alkitab lah, Bang. Di mana itu? Tadi sudah ditunjukkan sama adik saya. Pneumahagios. Artinya apa itu? Hantu suci. Holy Spirit. Janganlah kalian jadikan Roh Kudus itu jadi malaikat Jibril gitu. Aduh. Loh, kacau. Anda yang lucu, jangan Anda menjadikan hantu suci itu menjadi Roh Kudus. Itu yang betul. Roh Kudus itu, Bang, Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi abang samakan lagi ke Jibril. Allah. Lucu Anda ini. Sekarang yang punya hak menggunakan kata Roh Kudus itu siapa? Kok Anda yang ngatur? Jadi kalian ini, Bang, mencocok-cocokkan semua, Bang. Inilah cocok ke sini lah. Anda ini lucu Anda. Iya, ngeri kali. Artinya inilah namanya menyeret-nyeret biar seakan-akan sama padahal tidak sama. Biadab juga kuculuk itu makan babi ini ternyata. Mulut kau itu perbaiki. Jom, dengar Juma. Apa kau makan babi yang otaknya nggak berfungsi? Kenapa? Iyalah, benar dengar. Aku makan babi benar. Ya Benar, emang makanya otakmu nggak berfungsi. Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan.
Di dalam dengar di dalam Bible itu dengar kau yang dengar penyembah roh, kau diam. Kita gantian ngomong ya Juma ya. Kita Diam, gantian ngomong. penyembah roh diam. Kau diam. Ilmumu belum ada di sini. Saya tengok dari tadi kau bikin ngantuk saya. Biblemu itu tidak ada kata Roh Kudus, lanceng. Tidak ada. Nanti di Indonesia ini, setelah kitab yang diwariskan oleh penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru nongol kata Roh Kudus di Bible. Paham kau, anak monyet? Jadi jangan kau tuduh-tuduh saya yang menyamanyamakan. Tidak. Kitab yang diwariskan penjajah laknatullah di Nusantara ini tadinya tidak ada kata Roh Kudus. Kau cari sampai sebelum kiamat kitab kau sebelum diterjemahkan ke Indonesia, tidak akan pernah kau temukan ada Bible dalam bahasa apapun menggunakan bahasa kata Roh Kudus kecuali yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible Indonesia mendapatkan kata Roh Kudus kalau bukan dari Al-Quran? Dari mana? Makanya buka otak kau itu. Dari tadi kuperhatikan ngeyelnya minta ampun. Sudahlah sok pintar, otak kosong. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Bible. Yang ada di Bible adalah pneuma hagios. Arti Indonesianya hantu suci. Samanya hantu suci dengan roh Kudus? Enggak, kampret. Makanya kita menegur lembaga Bible Indonesia yang telah menipu jemaatnya sendiri. Tidak ada di Kristen itu Roh Kudus, tak ada. Yang ada hantu suci. Pneuma artinya hantu. Hagios artinya murni atau suci. Maka yang betul adalah kalau kitabmu jujur, ketika di Indonesia kan, maka artinya adalah hantu suci. Paham? Paham? Ya, paham ya? Jadi tidak ada hubungan Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan, Qul nazzalahu ruhul Qudus. Katakanlah, dialah yang menurunkan Al-Quran melalui Roh Kudus dengan izin Allah, dengan benar. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril alias Roh Kudus. Begitu kampret. Kabur Bunda. Dapat kau maki kan? Enak kau. Enak kali kau mengklaim. Makanya kau mau dipatol. Yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Sedangkan yang ada dalam kitabmu dalam bahasa aslinya, dengarkan baik-baik. Pneuma hagios. Pneuma itu artinya boleh hantu, boleh juga roh, boleh juga makhluk halus. Ngerti? Hagios itu artinya murni, atau bersih, atau suci, atau apalah artinya itu hagios. Gak tahu aku terlalu jauh. Jadi pneuma hagios artinya hantu suci atau roh suci. Tahan. Pahamnya kau kampret? Aku sudah ngantuk-ngantuk. Bikin aku emosi. Kalau di Medan itu hantu bulau itu. Ada kipas angin pula. Silakan dia bilang nih. Panas telingamu kan? Makanya. Padahal dikasih kipas panas juga telinganya. Hantu suci kok dibawa jadi Roh Kudus. Ada telepon. Memang lembaga Bible Indonesia ini banyak sekali membohongi, membodohi orang gitu loh. Sebenarnya kasihan itu loh, Anda itu diluruskan, Anda itu korban dari terjemahan yang dibawa oleh Belanda, diiyakan oleh
orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu. Anda mau diajari tapi Anda ngotot. Kasihan sebenarnya Anda itu korban penipuan terjemahan. Anda dibetulkan tapi Anda ngeyel. Udahlah, jadilah Kristen sebagaimana original teks. Gak usah pinjam-pinjam istilah Al-Quran. Malulah semua kalian itu. Baliklah ke Yunani. Apa tadi Yunaninya, De Alfi? Fenoma apa ya, Alfi? Pneuma hagion. Hagion. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, De Alfi? Holy Ghost tuh. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa, De Alfi? Tentu bulan. Makhluk halus suci. Kenapa jadi Roh Kudus? Itu trik sulap itu. Cina. Coba tanya ke ini Bang Andi, tanyanya ke Bang Blender. Bang Blender, kalau bahasa Medannya apa itu bahasa Bataknya itu? Lapet. Lapet. Saya belum pernah mendengarkan ya orang bule yang pakai King James Version itu menyebut Roh Kudus. Belum pernah. Pernah nggak mendengarkan yang pakai King James Version itu menyebut kata Roh Kudus? Pernah nggak, DLP? Nope. Biasanya Ada, dipakai Holy ada. Spirit. Holy Spirit. Iya, weh, ada anak Umi. Silakan anak Umi. Dari tadi kayak ngomong, lanjut. Coba ditunjukkan datanya, Bang Jib. Siap. Saya titip boleh? Boleh, Boleh. Bangku. Apa tuh? Lukas 24 nomor 37 boleh? Kes 24 nomor 27. 37. 37 bang. Baik. Sebelum ke situ, jadi di sini ada data dari buku dari library Profesor Benjamin Brandrich Warfield. Ini buku ditulis di tahun 1881 Agustus, dan ini dari kelihatan ya Library of. Jadi ini dari perpustakaan. Di sini judulnya Authorize and Revise New Testament. Jadi ini authorize dan revisi Perjanjian Baru. Ini ditulis tahun 1881. Dan ini di sini bisa dibaca kalau ini bukan untuk jemaat, hanya untuk pengajar. Nah, di sini dia memang bukunya itu ada yang authorized, yang sudah ayat atau kalimat-kalimat di kitab suci mereka yang sudah terekspos, lalu mereka revisi, ya, revised version, ya. Jadi ini Saint Matthew, chapter berapa, ayat berapa, ini yang lama, ini revisinya. Nah, di tahun 881, kalau kita buka di halaman 55, 55. Di sini pertama kali keluar perubahan nama oknum. Ya. Jadi sebelumnya di authorized version itu tulisannya Holy Ghost. Tapi direvisi menjadi Holy Spirit. Apet. Ya, ini direvisi dari Holy Ghost ke Holy Spirit. Di tahun 1881. Jadi 18 abad pertama umat Kristiani menyebutkan bukan Holy Spirit, tapi Holy Ghost atau hantu suci. Dan titipan Bang Zuma tadi, Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu itu apa bahasa Yunaninya? Jadi ini Pneuma. pneuma. Jadi ini hantu ini pneuma ya. Nah, Kenyang kalau kali kita ketawanya. kalau kita buka Lukas 3:22, di sini diceritakan bahwa nah, ini spirit dan holy. Holy Spirit kan mestinya, tapi spiritnya ini pneuma juga. Jadi mestinya ini Holy Ghost, ini ghost. Jadi Holy Ghost. Ini mestinya ghost, hantu. Tapi diganti jadi spirit. Itu kalau di Bandung namanya jurik jarian, Bang Jibril. Di Sulawesi Selatan namanya Parara. Tapi kalau di Al-Quran, An-Nahl ayat 102, ini kita bisa lihat di original teksnya, Rohul Quds. Rohul Kudus. Rohul Kudus. Ya, di sini.
Jelas ya original teksnya. Rohul Qudsi. Jadi Gang, Yohanes, coba Yohanes 4:24 dek. Yohanes 4:24. Oh, Theos itu roh. Oh, itu lebih ingat Yunaninya itu. Apa dong? Aduh. Apa itu? Yohanes berarti Theos ya. Theos Iya. itu roh, dan barang siapa Iya. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh tadi Itu apa? Yunaninya pneumahotheos itu. Yunaninya pneumahotheos itu. Pneumahotheos. Heeh. Artinya? Jadi Theos itu hantu. Hantu. Berarti Gundurwo termasuk Gundurwo. Gundurwo ya. Iya, rohnya Aku ini cuma tertawa, bukan benar-benar. menertawakan data ini ya, menertawakan Alfi ya. Jangan salah paham. Enggak, itu memang tertulis di awal kalimatnya pneumahotheos. Pneuma di sana. Artinya? Tadi kan ghost tuh hantu. Ho di jadi? sana define artikel, Theos di sana kan dewa. Jadi dewa Jadi? itu hantu. Iya. Aduh mak, berarti menyembah hantu orang ini. Aduh mak. Aduh, hantu. Aduh mak, gila kali ah. Wa iya dauna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu hanyalah setan yang Iya. yang Gila. durhaka. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir hantu itu kan kalau dibalik kan Tuhan. Hantu. Wah, itu mah teori. Itu jurus gereja itu. Bukan Hancur ah. dipakai. Jadi hantu disembahnya. Wih gila kali ah. Coba Bang Glenn, Aduh, Bang Glenn hancur sebut kali, ah. hantu berkali-kali coba. Hantu Tuhan juga. Hantu juga disembah nih. Aduh gila kali ah. Gak mungkin lah. Betul itu Vi? Gak betul lah. Nanti salah tuh Vi. Itu kau pakai data Vi? Betul itu? Yakin itu hantu? Iya, aduh mati kali kita. Coba Aduh, Lukas 24:37 tadi mengira melihat pneuma hantu. Aduh mah gila. Terus kali, apa? ah. Theos hagios. Theos pneuma hagios. Pneumahotheos. Apa ya? Pneuma hagios. Gimana dong? Theos itu hantu. Data itu ya. inilah. Aduh gila. Jadi inilah LAI Salah nggak ini. Al-Quran? Enggak dong. Yesus juga nggak salah. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah setan. Nah. Apa tuh? Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi Tuhanmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu itu. Aduh, maaf ya, maaf. Itu saya baca dalil. Dalil itu ya, data itu ya. Ih gila kali Angrika. Aduh. Kalau Oke. kalau dikejar kita. Ya udah, jadi tampilkan. inilah kesimpulannya. LB ini, Lembaga Bible Indonesia ini, untuk menghilangkan ini semua dari original teksnya supaya tidak terlalu membuat shock pada penggunanya, dipergunakanlah istilah-istilah Al-Quran supaya mirip-mirip dikit. Kalau LAI ini jujur menerjemah, ya orang banyak stroke membacanya. Itu maksudnya. Kira-kira itu. Makanya teman-teman kalau diskusi itu lebih baik jangan sok pinter. Kalau sekiranya nggak tahu ya mending nanya. Belajar sedikit original teks, jangan terlalu dibohongi oleh